raja panutan raja sana. Sehat mana ya? Sehat. Amin. Aduh, aing mah bangor keneh wae. Masih jalan keneh wae, saya geus ngomong sabaraha kali. Sudah rutin selama dari awal saya dilantik, setiap Jumat itu kita melakukan Sabda Desa, di mana Sabda Desa itu saya beserta Pak Wakil dan seluruh OPD itu keliling ke semua desa yang ada di Kabupaten Subang. Targetnya 245 desa harus saya injak dalam 1 tahun, dan di setiap perjalanannya saya selalu meninjau jalan-jalan karena memang proyeksi saya 2027 jalan harus sudah selesai di Kabupaten Subang. Maka dari itu keliling desa ini salah satunya saya mengecek secara langsung kondisi real jalanan yang ada di Kabupaten Subang. Lalu juga saya melakukan bakti sosial, kita melakukan nyari. Kita punya program namanya Subangnya Kaindung. Lalu nanti biasanya sorenya kita tutup dengan main bola dengan seluruh warga dan seluruh aparatur kecamatan dan desa yang ada di desa tersebut. Untuk agenda Sabda Desanya itu sendiri, kali ini kita akan ngupgrade. Betul. Itu gimana? Boleh ceritain keseruannya, persiapan? Jadi karena sengaja Sabda Desa itu saya lakukannya dengan motor agar kita bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dan biasanya nanti di tengah-tengah jalan kadang ada masyarakat yang nyegat kita, ada masyarakat yang menghampiri kita. Jadi kita bisa gampang, bisa langsung turun, bisa langsung menjumpai mereka. Kalau ada yang punya keluhan bisa langsung sampai ke kita. Makanya kenapa kita pakai motor, agar tidak ada gap dan tidak ada jarak antara kami selaku Bupati dan Wakil Bupati dengan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Subang. Karena sesuai dengan moto kami yaitu Subang Ngabret, yaitu filosofi Sundanya ngabret itu berlari kencang. Saya ingin membawa pembangunan dan kemaslahatan masyarakat Subang secara kencang. Jadi juga seru-seruan lah ya sambil motor. Ya kita kalau Jumat nih sekalian healing, karena healingnya saya dan Pak Wabub ketika ketemu masyarakat di lapangan. Ikutin perjalanan saya hari ini, kita Sabda Desa ke Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang. Ayo kita ngabret.
kita ucapkan selamat datang sekali lagi kepada Bapak Bupati Subang, Kakak Rey. Terima kasih Bapak Bupati. Iya. Pertama-tama kami ucapkan puja dan puji kepada Dat Yang Maha Tuhan yang telah memberikan kelibatan kepada kita semua. Yang satu, saya atas nama Kepala Desa Gadusayang bersama masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati yang telah merealisasikan jalan raya Desa Gadusayang Mayang, alhamdulillah dengan panjangnya 135 meter. Alhamdulillah masyarakat bersama pemerintah desa sangat gembira sekali atas jalannya yang sudah direalisasikan oleh Pak Bupati. Dan selanjutnya mudah-mudahan dalam hal ini kedepannya yang ada sisa dilanjutkan untuk yang lebih optimal. Ya, alhamdulillah. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Bupati yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati, Pak Ketua Dewan, Pak Sekda, Pak OPD, camat, kepala desa, seluruh masyarakat di Desa Gadusayang. Halo. Ya Bapak Ibu, nggak panjang lebar, intinya abdi nitip jalan terus di beneran ku abdi, cing dijaga, dirawat. Insya Allah dalam waktu dekat setelah telakan 2026 awal jalannya sadaya dilecirkan, jalannya sadaya diberesan. Insya Allah ya salah satu wujud target kami, saya dan Pak Wabub 2027 jalan kudu bisa beres. Walaupun dana transfernya diparotong, tapi ikhtiarnya mudah-mudahan terkaganggu, mudah-mudahan masyarakat biasa ingin manfaatnya betul-betul. Dijaga, nitip, bisa dipel, tapi intinya dijaga jalannya Bapak Ibu, karena iya jalan sebenarnya dibangun oleh abdi, tapi ku atas Bapak Ibu oke membayar PBB, membayar tadi hasilnya jalan, abdi balik ini ke jalan karena hari ini Pemda Kabupaten Subang menggelontorkan hampir 250 miliar di tahun ini saja untuk jalan, dan ini merupakan uang, dulu bukan uang saya tapi uang Bapak Ibu semua yang Bapak Ibu setor pajak dan lain-lain. Tadi hasilnya mudah-mudahan dalam waktu dekat semuanya bisa beres Pak Kades. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Atur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat-sehat ya. Ayo. Ya, semangat. Udah yang kemarin 1, 2. Terima kasih Pak Bupati. Kompak. Terima kasih Pak Bupati. Satu lagi kali Pak. Atuh nuhun tinasuk kasumbingan anak. Jalan tadi bagus, hebat. Terima kasih Pak Bupati, jalan bagus. Ngabre. Mancing sehat ya. Mulut. Halo cantik, sehat-sehat ya.
Mojang-mojang kisarak ini. Apa kabar? Siap. Siap. Ibu udah mau. Oke, nyampe juga alhamdulillah. Siap. Ininya bawahnya. Oh iya, siap. Sehat mana ya? Mohon, siap. Sehat. Foto mah, Pak. Halo cantik, siapa namanya? Siap. Oh, siap. Kami barokah. Raja dijaga raja sampai panutan raja sana. Sehat mana ya? Sehat. Amin. Orang dia. Atos. Mana ini? Surat apa tuh? Ini surat mana? Cecep, ini suratnya. Banyak Allah. Langsung aja ke berapa? Di mana? Mabret, iya Pak. Mabret. Ah, sip. Hatur nuhun. Kumaha nuhun nuhun. Nuhun ya. Atos yuk. Ayo kita makan dulu. Atos ya. Ya mereka acan. Dia pada di sunat. Acan. Dia sagung dia pada di sunat. Ini pada disuruh dulu. Acan. Ah, dicecep heula we. Jangan. Bapaknya dipatas. Ayo, mana. Ini
kehujanan kering nih. Ya. Bapak yang memotong. Awis. Bapak. Ya. Awas ribet ya. Ayo, potong. Sehat ibunya. Masya Allah, tabarakallah, sehat selalu, sukses, tabarakallah. Hujanan ya teh. Sehat. Bu, sehat ibu. Ayo. Mau dipotong belum? Dipotong. Sehat Pak. Jadi hari ini saya kebetulan sedang acara Sabah Desa, di mana acara ini rutin dari awal saya dilantik sampai hari ini dan mungkin sampai ke depannya. Jadi Sabah Desa itu, karena saya punya target begitu saya dilantik jadi bupati, saya sudah berjanji saya harus dalam 1 tahun pertama saya harus menginjak 245 desa yang ada di Kabupaten Subang. Walaupun sebetulnya tiap hari pun saya keliling, tapi Sabah Desa ini khusus. Setiap hari Jumat, saya keliling mengajak seluruh kepala OPD, para camat, para kepala desa. Saya datang ke setiap desa-desa untuk meninjau langsung, karena hari ini kita punya program bagaimana saya harus menuntaskan permasalahan jalan. Sehingga setiap hari Jumat ini saya ngecek jalan-jalan mana saja yang masih rusak, jalan-jalan mana saja yang secara kondisi realnya masih buruk. Kita tinjau langsung dan saya bertemu langsung dengan masyarakat agar kita bisa lebih tahu apa problematika yang ada di masyarakat, apa yang sedang menjadi isu hangat di masyarakat, sehingga kalau kita diam saja di kantor kan kita nggak akan tahu seperti apa permasalahan masyarakat. Sehingga dengan kita terjun ke lapangan ke Sabah Desa ini, alhamdulillah masyarakat juga senang, karena pada prinsipnya masyarakat tuh kadang ingin ketemu dengan pemimpinnya. Dan mengapa juga saya akhirnya memutuskan kita Sabah Desa semua kepala perangkat saya naik motor, biar di jalan andai kata ada masyarakat yang membutuhkan kita bisa lebih dekat dengan mereka, kita bisa mendengar langsung aspirasi dari mereka. Seperti ini. Hari ini pemerintah daerah Kabupaten Subang merubah cara kerja, karena biasanya kan kalau kita berpacu dengan aturan-aturan kan terlalu bertele-tele. Sehingga acuan kerja hari ini pemerintah daerah Kabupaten Subang bekerja berdasarkan laporan dari masyarakat. Laporan hari ini harus secepatnya kita tindak lanjuti. Karena saya juga membuka aduan di media sosial saya. Setiap hari itu selalu saya rekap. Jadi kepala dinas itu di Kabupaten Subang setiap hari, ini sudah hampir 8 bulan saya menjabat, setiap hari jam 7 malam mereka pasti deg-degan. Mereka pasti jantungnya cenut-cenut, karena setiap jam 7 malam itu aduan hari ini saya rekap semua sama tim saya. Setiap jam 7 malam saya share di grup OPD. Aduan hari ini besok harus selesai. Ketika aduannya tidak diselesaikan, per 1 bulan sekali diumumkan OPD yang aduan masyarakatnya lambat, itu kita kasih medali. Jadi selama mereka bekerja 1 bulan, mereka harus pakai pin OPD terburuk. Ada juga OPD terbaik yang setiap ada laporan mereka bisa selesai cepat, itu mereka pakai pin, berarti itu tanda OPD terbaik. Kita kasih punishment and reward kepada mereka. Saya pertama Sabah Desa itu langsung saya evaluasi, karena terlalu seremonial, terlalu terlihat acara. Saya nggak mau, justru saya tuh inginnya ngalir aja. Saya berhenti di mana, istirahat di desa mana itu ngalir gitu. Tapi saya nggak suka acara yang terlalu dibuat-buat. Saya nggak suka acara yang terlalu, karena kita juga lagi efisiensi anggaran. Dan ini Sabah Desa ini nggak menggunakan APBD sama sekali, karena kita betul-betul pure aja. Saya jalan ongkos sendiri, saya pakai uang bensin saya sendiri, ya jalan tanpa harus ada seremonial. Dan mungkin teman-teman juga tadi lihat ketika ada sunatan masal pun saya sebenarnya tidak mau terlalu terpatok, sehingga kita datang itu justru ingin memberikan solusi untuk masyarakat, bukan malah menjadi nambah beban untuk masyarakat. Sehingga saya selalu tegaskan kepada seluruh jajaran, kepala desa, ketika saya datang nggak usah terlalu mewah, karena ini kan mungkin sudah menjadi kebiasaan ketika pimpinan datang itu kan orang ingin menunjukkan, ya, kayak camat, kepala desa itu ingin menunjukkan bahwa mereka loyal dengan kita, sehingga hal yang tidak ada pun diada-ada. Dulu kayak gitu, saya datang Sabah Desa, siang makan, sore makan, malam makan lagi,
nggak berhenti makan karena mungkin mereka ingin menunjukkan, tapi saya bilang ini ngabisin uang kalian, saya bilang nggak usah. Jadi kalau saya datang ya udah ya makan, kalau makan ya seadanya aja. Mungkin teman-teman juga tadi merasakan makan seadanya aja. Pernah dikasih catering, saya marah di situ, saya nggak mau ada catering, masak aja yang ada, biar ibu-ibu yang masak. Lalu kalau udah selesai ya udah, saya nggak minta terlalu, saya nggak membebankan kepada para ASN yang ada di bawah saya. Ketika saya datang mereka harus segala terstruktur, segala ada kayak gitu. Siap. Oke. Ayo, boleh. Iya. Udah. Sip. Iya. Aduh, udah. Kali kehujanan tarif ting. Aduh, alhamdulillah ya Allah, Karena iya lah. Alah, nuhun ya teh. Nuhun. Tidak TikTok wae, Nuhun ibu ya. Sing sehat ibu na. Amin. Sing sehat. Bapak sekarang euy, Bapak amin. Nuhun teteh. Kade kehujanan si Dedena. Ayo ibu. Masih jalan keneh wae, saya geus ngomong sabaran kali. Ibu punya ekspedisi? Bukan. Saya yang ini, Pak. Kalau saya mah yang kecil, yang secondary, yang untuk depo.
Yang PS100 kalau untuk saya informasinya Pak Rian, koordinator untuk ekspedisinya bisa ditelepon. Cuma saya udah nyuruh untuk security ke rumahnya deket gak Pak? Di daerah pabrik sih. Sini saya ngomong deh. Ini Pak Bupati, izin. Halo, Rian. Iya Pak. Serius? Ini tuh gimana ya? Masih nggak komitmen aja sama kita. Yang masalah yang di mana Pak? Yang masih Pak? Ini truk aja masih lewat, Pak Rian. Lewat yang dari mana Pak? Mohon maaf. Ya dari Cisalak ngambil air dari akuanya. Oh iya Pak, kan kalau dari pabrik Pak kita ikuti yang dari pabrik Pak. Kalau pabrik manggil kita masukin gitu Pak. Mas, yang dilewatin masih Jalan Subang bukan? Dokumentasi ya? Iya masih Pak. Iya. Aturannya kalau di Jalan Subang kayak gimana? Ya ada larangan ya Pak. Iya. Tahu nggak? Tadi saya ngeberhentiin satu truk aja itu masyarakat yang ngumpul tepuk tangan semua, tahu nggak Pak? Saking senangnya saya berhentiin truk itu lewat jam segini. Iya Pak. Ini gimana ya? Mau gini terus, kalau mau gini terus saya lapor Pak Gubernur biar ditutup sama Pak Gubernur besok. Biar diganti aja ekspedisinya. Saya koordinasi dulu dengan pabrik mungkin Pak. Ini gimana ya? Dari besok gitu Pak. Kayak ngeyel terus gitu. Saya kemarin kan datang ke sini udah baik-baik. Saya ngomong baik-baik. Saya udah sampaikan, saya kasih tahu baik-baik. Tolong jam operasionalnya diatur. Saya udah ngomong baik-baik loh, Pak. Iya Pak. Ini saya lewat masih aja. Iya Pak. Mau gimana? Nggak bisa. Kalau nggak bisa saya beneran saya minta Pak Gubernur tutup nih. Bisa Pak. Saya atur dengan manajemen dulu Pak. Saya udah sampein ya, saya ini nggak mau ngilangin rezeki orang. Di sini yang kerja juga banyak orang Kasomalang, orang Cisalak. Tapi nggak gini caranya, Pak. Iya Pak, saya juga sama Pak. Dia juga kan pekerja. Ya Bapak, kalaupun pihak akuanya nyuruh ngambil ya Bapak kan udah tahu aturannya. Bapak yang punya ekspedisinya, koordinator di ekspedisinya. Ya Bapak tolak dong. Iya Pak. Baik Pak, kalau misalnya itu saya langsung diarahin tolak aja Pak kalau sekarang Pak. Hari Senin Bapak saya panggil ke kantor saya jam briefing sampai jam berapa Pak? Jam 11-an ya Pak? Jam 11 saya tunggu di kantor saya ya. Baik Pak, siap Pak. Jangan diwakilkan. Jam 11 saya tunggu di kantor saya. Iya Pak.